Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai dan juga kita taati, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus kepada Kiai Haji Hambali, Kiai Haji Ahmad Jawahir Husni, Kiai Haji Umar Bay Junid Ibrahim, Kiai Haji Yaqub Zamzami, Kiai Haji Khalil Ali Wafa dan segenap para kiai yang lainnya yang mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi sedikit pun daripada rasa ta'zim cinta Al-Fakir kepada beliau-beliau semuanya, kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya dan Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Begitu juga yang sama kita muliakan, yaitu para pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Imam Didin Haryadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menjalankan daripada amanatnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada segenap tokoh sepuh masyarakat, wabil khusus kepada Ketua Takmir daripada Masjid Al-Amin, yaitu Bapak Syarif Hidayatullah, dan tak lupa juga kepada segenap para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini duduknya kita, kumpulnya kita menjadi penyebab turunnya rahmat, turunnya barakah dan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Ngantok bu, me ada suara sekali. Kalau solawat nangan nangan ngantok. Mon ngantok ayo mulai. Baremah ada buru mulai gini kah? Aneka hawana celap memang, aneka hawana pangantan gini kah? Pon Bu, alhamdulillah Odi ya. Pak, Bu,
Yang pertama yang harus difahami, pengajian paduna malam mangken kenika saumpamana panitia kenika atu umpese sapa seentar oleh 1 juta tungoreng rame apa tak rame, posa apa tak posa. Karena tidak ada tuuman peseh, ya saya kencang entar, saya tak kencang tedung. Lah, padahal Ka'ab al-Ahbar kenika atabu, lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laktatalu alaih, saumpamana genjerna orang entar ka pengajian, genjerna orang entar ngaji, patangale saran Allah kasateja manusia laktatalu alaih, niscaya manusia sateja akan saling berperang, akan saling membunuh untuk apa? Arebu supaya oleh genjerna ngaji, Pak. Tapi ada caritana orang atau kar orang kenika acarok gara-gara arebu toju iya dah. Beda orang Arab bu gente sotok gente tokar kenika Pak. Beda untuk ke pengajian seboda atau kar gara-gara apa? Gara-gara pelean, gara-gara Arab bu pes, sehingga yang mengerti, yang tahu akan harga pengajian, mereka lah orang-orang sekete entar ke pengajian kenika. Mun tak ngerti tak kira kete kenika Pak. Coba kira-kira saumpamana malam mangken pese kenika etabur samiliar etabur. Kira-kira Arabun apa tak Arabun? Ya pese kalah Arabun kenika. Arabun apa tak Arabun? Bekto Arabun kenika kira-kira enggak napa tak enggak kancana. Ada kente sotok atau kar apa tak atau kar? Gara-gara apa? Pes. Ana apa atau kar? Sebab sampian tahu ka argena bes, tapi ka argena pengajian tak tah. Padahal pengajian malam seperti inilah nanti yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungannya sangat luar biasa. Bahkan beliau mengatakan hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu. Para penguasa, para pejabat, para raja akan meninggalkan kekuasaannya hanya untuk berebut sopaja orang kenika oleh genjerna ngaji. Para penguasa, para pejabat, dia tahu betapa ini besarnya pahala ngaji, tidak aki, Pak. Bahkan wa kullu disukin sukohu, orang sadoja seandi toko, seadagang pasar, men oneng ka argena ngaji kenika Pak, tidak aki sadoja pasar rah. Tidak gitu kok. Nah, demi apa? Demi untuk bisa mendapatkan pahala. Artinya apa? Pahala nang orang entar ka pengajian kenika rajo. Apa kira-kira genjurna kenika? Nabi si adhabu bene peseh. Bene oleh peseh, bene oleh berkat, bene oleh alam. Tapi ganjaran orang entar ka pengajian, Nabi si adhabu dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan ghanimatu majalisin dzikri al jannah, hasillah orang entar ka pengajian swargana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantar muka kalupun sampian insyaallah oleh swargana Allah berkat kita hadir di pengaji, amin ya rabbal alamin. Jelas kira-kira Bu? Berarti entar ka pengajian insyaallah oleh apa Bu? Oleh swarga. Apa boleh ini majlis pada malam hari ini adalah dalam rangka untuk memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan Isra Mi'raj? Mungkin sateja pun oneng caritana Isra Mi'raj. Setiap tahun diperingati. Dulu waktu madrasah, para asatidah, para guru, para kiai ampu acara tabon. Benar acara Isra Mi'raj. Pada malam hari ini saya tidak akan cerita tentang Isra Mi'raj,
Tapi ada apa dulu dengan Isra Mi'raj? Kejadian apa yang terjadi di zaman Nabi ketika Nabi selesai melaksanakan Isra Mi'raj? Di sini ada satu kejadian yang luar biasa, yang kejadian itu seperti persis pada malam hari ini. Pada masa malam kan kenika Pak Bu. Tetapi Nabi Muhammad kenika bekto lastarna Isra Mi'raj selesai melaksanakan, kembali ke tempat tidurnya yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai qabla ayyabrudal faras, beliau itu turun dari langit sebelum kasur kenika celep ki angak orang kenika mentoju mentedung pas manceng bekas kenika angak dapat angak berapa abit kira-kira bodoh sejam tak ada pak paling setengah jam ponjel atau 15 menit ponjel loh. Nabi ketika Isra Mi'raj sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, abali pole ka kenangan kenika arwah kita jelep ki angak artena perak sakajja. Bukan ini yang mau saya ceritakan, tapi yang perlu diperhatikan kulaku di pagi hari setelah terjadi yang namanya Isra Mi'raj. Ada apa di situ? Kok ada hazinan? Nabi ketika pak kulaku ketika toju dalam keadaan susah. Apa sih susah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika kimeng pak bu kira-kira dari dimana Nabi ketika si acara tak umat, dari dimana si acara apa yang mau diceritakan? Dan yang kedua, apakah umat ketika partajo Nabi kenika acareta? Kejadian yang sangat luar biasa, 3 alam tembus dalam satu malam. Ini tak main-main. Dari mulai Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa, ini Nabi cerita bukan dari Masjidil Aqsa kalangnya, puru careta dari Haram Makkah sampai ke Palestina. Ketika orang Mekah satu jam tak partajo. Nabi sosah tojuk Nabi kulaku kenika tojuk sosah. Arya beremang kok secarita akau orang-orang arya beremang kimang Nabi Muhammad di tengah kesusahan Nabi, di tengah kebingungan Nabi, lebat adu Allah musona Allah Abu Jahal kenika memang senang dengan Nabi sosah. Seesare sosah Nabi Muhammad. Pas lebat Abu Jahal kenika Pak Bu. Begitu Abu Jahal lebat nangale Arya Nabi me acorak sosah yentare. Hei Muhammad hal min syai'. Hei Muhammad berapa? Acorak bu naria robona sosah. Apa sih kau sabut ya Muhammad? Naam. Kata Nabi Muhammad, aku sekarang lagi susah, sedih, sosah. Anapa? Usriya Bilail. Malam mah engkau jalan sarang Allah. Ila aina? Da'amma bana ya Muhammad jalan da'amma ila Baitil Maqdis, ka Palestina. Ada tak kerja Abu Jahal. Hei Muhammad, bana malam mah ka Palestina? Engki. Mon bahasa orang Madura. Bana beres. Bu, Palestina kena ka 1 kilo bu. Dulu perjalanan memakai kendaraan yang paling canggih yaitu onta arwas sabulan. Sabu entar moleh 2 bulan. Aru paling canggih ada boleh pun. Canggih sudah itu. 2 bulan entar moleh. Nabi Muhammad kun perak sama malam mah engkau entar ka Baitul Maqdis jalan. Mangken wa asbahta fi baina dhahranaina. Hei Muhammad, malam mabak na entar ka Baitul Maqdis, kulaku budaya dan engkau ria. Iya. Sakit bu na Muhammad. Beres bu na Muhammad, engking kok beres. Taib. Mon kira-kira inda autu gaumak man engkau ngolok kaum mahbuk na satojo orang kena kayolok. Hal tuhaddithuhum bima hadatsani, apa buk naria bengal acareta pada nabuk na acatakan kok satia. Ya, Nabi Muhammad tidak ada yang disembunyikan. Nabi Muhammad orang amanah. Baik, aku akan cerita. Baik.
Hei ya bani Ka'ab bin Lu'ay, ya bani Ka'ab bin Lu'ay halumu. Hei orang-orang Quraisy keturunan bani Ka'ab bin Lu'ay, abolong akumpul yonceng sareng Abu Jahal Pak. Satojo orang Mekah kena yonceng datang berbondong-bondong banyak pada nama lemangken kenika abolong kabeh satojo orang Mekah kenika abolong akumpul pada nama lemangken kenika. Terjadilah sebuah majelis. Orang-orang kenika abolong akumpul atanya beda apa. Hei Abu Jahal bename ngolok sing Korea kabeh satojo beda apa Abu Jahal. Abu Jahal pas mesem ngocak kali Muhammad, ya Muhammad hadithhum bima haddatsani. Hei Muhammad carita beuna padina beuna carita ka sengko carita acarita ni Muhammad. Iya engkau malam mae paceuleun de emma ya Muhammad engkau malam mae paceuleun sareng Allah de emma ya Muhammad ila Baitul Maqdis ka Palestina. Itu orang-orang kenika Pak sing ngeding majelis. Lihat perhatikan baik-baik. Kira-kira Bu sampian kenika tak kacapuk ke zaman Nabi Muhammad keng sampian partaje kacata Isra Mi'raj partaje Bu ada tak nyambung sekali Bu endi wis endi oh nyambung ka wis sampian. Hei kira-kira sampian dan tak kacapuk ke zaman Nabi Muhammad sampian partaje kacata Isra Mi'raj Pak sampian tak kacapuk partaje Pak. Woi santre partaje dari Dima partajo. Saya cerita sama kiai guru cokok guru partajo. Bayangkan 1400 tahun yang lalu terjadi majelis pada malam mangkin kenika seperti malam hari ini. Kumpul semua, baik itu orang kafir, baik itu orang muslim, mereka semua berkumpul untuk mendengar cerita Isra Mi'raj langsung dari orangnya, bukan dari kiai, bukan dari guru. Lisan Nabi Muhammad yang bercerita, tadi malam aku diperjalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Belum cerita tentang Mi'raj yang sampai ke langit, baru cerita sampai ke Palestina. Satu aja langsung anganga. Bodoh sini aku cetak. Ada yang bersiul. Ada yang kita pengang kenika. Bodoh si aku Pak. Benih aku Pak tajuk aku Pak. Hari ya gila. Nah kenika maksud kenika Pak. Tidak sedikit dari sahabat yang muslim ketika itu umat Islam yang sudah dia itu menyatakan keislaman di hadapan Nabi mendengar Nabi Isra Mi'raj saja banyak saya keluar murtad, keluar dari agama Islam karena cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa sakitnya Nabi Muhammad ketika bercerita tidak dipercaya, bahkan ada yang rela keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bodoh orang kafir ketika pas ngocak Nabi Muhammad, hei Muhammad, mon lakar bekna ria ongguan depak ka Baitul Maqdis, coba bekna acareta Muhammad, labeng Masjidul Aqsa kenika bodoh berempah. Coba mon lakar bekna depak bekna tahu bernana napa bodoh berempah labeng kenika soro careta tentang masjid kenika Pak. Kira-kira Pak, kira-kira sampian kenika mon Jumat kan ampo entar ke masjid, iya kan? Mon esoro acara talabeng bisa apa tak bisa? Bodo berempa cendelana, bodo berempa labenga bernana apa? Insya Allah tak ingat Pak. Sebab orang entar ke masjid benih untuk acara labeng. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi ditanya, Nabi acareta, aku melihat begini jumlahnya sekian sampai pada satu waktu Nabi tidak bisa bercerita, Allah tampakkan gambarnya Masjidil Aqsa di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah bude proyektor kenika Pak, enggak bude film kenika Pak. Acara eta Nabi tung situng. Tak kerjat orang kafir Pak. Iya ongguan Pak. Tapi tak mungkin. Pak Gun tak pertaja gitu Pak. Tak mungkin, tapi tepat. Ya Muhammad, kami sudah sampai. Coba sebut lagi. Sebut tung. Nabi kita depak. Pas sama malam pun depak Pak. Apa tak? Posang orang-orang kenika. Oh iya. Sudah selesai. Ongkuan. Bodoh situng boleh tak tarima. Antos lu Muhammad. Mon lakar bun ada Pak.
Ada rombongan dari Mekah yang sekarang ini mereka waktu berapa hari yang lalu, pon para sabulan lebih 2 bulan pon. Arwah entarka Masjidil Aqsa. Sekarang waktunya mereka pulang. Mon lakar benaria depak ke Masjidil Aqsa pasti atemo. Coba kira-kira bila orang-orang kenika depak. Dan bagaimana ciri-ciri kelompok tersebut? Oh, kelompok ada sekian kafilah, orengan nak kenika. Insya Allah hari Rabu, waktu itu hari Senin, hari Rabu depak sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam. Oke, baik. Kata Abu Jahal, majlis malam hari ini bubar, mulai kepisah saja. Antos deki hari Rabu, mon lakar kenika rombongan tak depak sebelum maghrib. Berarti Nabi Muhammad pendusta, pembohong. Ada, mulai satu aja kene Pak. Orang kene ngantos. Yantos begitu masuk area Rebuh satu aja kene ngantos. Nabi ngantos ki apa deh? Duhur ada datang. Asar ada datang. Sampai para ka maghrib kene Pak, para peteng pun kita datang. Akhirnya Nabi Muhammad mengambil tindakan area menepandang terus bahaya. Area mun sampai tak datang tamat riwayat Islam kene Pak. Nabi angkat tanang, ya Allah, tolong ya Allah mata are Pak Ambu sakejek ya Allah sampai orang kene mainan nak angkasa kene Pak. Ya Allah Pak Ambu sakejek. Dalam riwayat itu matahari ada yang mengatakan 3 kali berhenti. Satu di zamannya Nabi Allah Yusha bin Nun. Nomor 2 di zaman Nabi Muhammad, yang nomor 3 ketika Sena Ali belum sholat asar, para ke maghrib disetop oleh Nabi Muhammad supaya capok ke asar, digocek, oh belum sholat asar ya Ali, belum, para maghrib pun bojeng cepat disetop bojeng, mari bojeng assalamualaikum masuk maghrib, cek tero sampean ada talanya ongku kan. Akhirnya apa terjadi di situ? Disetop matahari Pak. Orang-orang tidak merasa karena bekto kenika ada jam. Mon bodo jam kenika salbut satunia kenika. Ada jam lampu kenika Pak. Akhirnya apa tadi? Tidak lama kemudian datang rombongan kenika Pak. Datang rombongan etengku musoreng, ciri-cirinya persis yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Pakun kenika Pak, orang-orang kenika banyak saya tak pertaja. Subhanallah Pak, di zaman ini Pak, di zaman ini banyak Pak orang makin pun tak patut karoma Pak. Kocak halu. Subhanallah, fenomena zaman ini fenomena fitnah yang luar biasa. Ternyata beri kalau ngajar Pak, ngajar santre pas taklim kitab tepes bener kitab aja gini. Di situ saya dapatkan jawaban yang luar biasa Pak. Ternyata itu jawabannya sudah ada, keng lupa. Kita orang ini banyak lupa, terlalu kagum dengan pemikiran orang-orang di luar Pak. Dikatakan di situ, dikatakan wa ahlul haq hum ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok yang benar, orang saya benar. Siapa orang saya benar kenika? Ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kok ahlus sunnah wal jamaah dikatakan orang yang benar? Karena mereka tolabul haq, mereka mencari kebenaran, mereka itu menuntut kebenaran minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah selamatkan mereka dari kesesatan. Adapun ahlud dolalah, kelompok orang sesat, siapa mereka? A'jabu bira'yihim wa aglihim, orang saya takjub terhadap pendapat dan akal mereka. Mangken kenika banyak orang kenika Pak terlalu takjub dengan akal, takjub dengan pendapat. Apa yang terjadi? Talabul haq, mereka mencari kebenaran bukan dari Allah tapi minal makhluk al ajiz, dari makhluk yang lemah, wa huwa al aqlu, yaitu akal. Akal ketika makhluk saya lemah Pak, akal tidak bisa melihat segala sesuatunya, akal terbatas. Maka kalau zaman sekarang ada orang yang mengagungkan akal, yang mereka takjub dengan ide-ide mereka, perhatikan, mereka ahlud dolalah. Itulah kaum-kaum filsafat, ahlu logika zaman sekarang Pak. Maaf,
beri bodohnya mana. Kalau mau disebut ada guru gembul gini Pak. Acaca agama menurut saya. Siapa bu na mujtahid benek, ulama benek menurut saya. Karena magelnya mana gini Pak? Magel gini Pak. Tidak berdasarkan kitab dan dalil Pak. Maaf mungkin Anda pernah dengar namanya Rocky Gerung, seorang ahli logika Pak. Dibilang hebat, pinter, apa kepintaran beliau ketika keimanan tidak bisa bersama beliau? Ketika kebenaran nyata Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul, dia tidak bisa menerima. Apa kepintaran yang ada pada dirinya? Mereka tertipu dengan akalnya, tertipu dengan logika. Ini yang terjadi sekarang Pak, hati-hati. Dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditantang oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab. Hai ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, angkui logika, angkui akal bersebutna ya Muhammad, ya Abu Bakar. Kita ini orang pengalaman. Dari Masjidil Haram Makkah menuju Baitul Maqdis Palestina, arwah monta istirahat seare samalam ajaran terus 15 are buru depak entar mulai sabulan monta istirahat sakale Pak lekor jam melak mata kenika tak mungkin tapi di mana akal warasmu, di mana akal sehatmu? Hai Abu Bakar, ditantang Pak Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Simple. Abu Bakar tidak menggunakan akal jawabannya, hanya mengatakan wallahi lau abad min dalik la sadaqtu. Demi Allah, kalau Muhammad cerita lebih dari itu, engkau Pak Gun Partajo. Kenapa? Sebab beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Simple. Tak usah ngakui akal boleh pun, Pak. Memakin orang banyak ngakui akal, itu akibatnya mereka akan sesat. Dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Nah, sampai di sini, Pak. Sampai di sini saya ingin bertanya kepada Anda semuanya. Lihat, Nabi Muhammad dulu pernah terjadi majelis seperti ini. Nabi acaretah tentang kejadiannya, tapi banyak mereka yang tidak percaya, menyakitkan hati Nabi Muhammad. Kira-kira kalau Nabi hidup sekarang, kira-kira menodi mangken kene kabu, Pak. Nangalai kalau bensampian apolong mengagungkan cerita Nabi, kejadian ini mengagungkan, bukan sekedar percaya, tapi kita percaya plus kita mengagungkan dengan memperingati daripada acara tersebut. Kira-kira Nabi senang apa tidak? Senang apa tidak? Alhamdulillah. Maka insya Allah duduknya kita di sini dalam majelis ini dengan niat mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan saja mendapatkan kecintaan Nabi sehingga mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Tapi ingat Bu, swarga geneka tak gratis. Surga itu bodoh bojorena. Sampian abangun bungko kira-kira gratis. Sampian andi WC 100 juta bisa, mele bungko se gedung tingkat-tingkat kota bisa. Tak cukup. Dunia hoi tedung ka hotel kene kata tak gratis. Kun perak ngampung ngajail terotau ka AC, aing anga, aing panas, aing celep kene ka TV ben sampai torto kasur yang empuk majer. Apa boleh apa bejerna swarga? Nabi itu diangkat oleh Allah, diundang oleh Allah, diantaranya di situ untuk mendapatkan perintah senyamana sampeh jam. Tahu buka sampeh jam? Allahu Akbar. Subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya. Sampeh. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Aku tidak ciptakan jin dan aku tidak ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Berarti kau leben sampean makin odik tojona kangguin apa? Kangguin apa Bu? Ibadah. Makanya apa itu ibadah? Menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Apa itu nyembah? Puncak dari penghambaan kepada Allah ketika kepala ditundukkan di bumi,
sujud di hadapan Allah. Dengan sujud itulah kita merendahkan diri kita, bahkan maaf yang namanya pantat. Kira-kira bekto sujud kemas yang lebih tinggi, cetak napa buri? Cetak napa buri? Buri lebih tinggi, menunjukkan kehinaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean tahu ka iblis? Iblis ketika bakal luar gara-gara apa? Tanda apa kira-kira? Tanda Iblis ketika Pak maaf bener tanda sujud ke Allah. Bener tanda sujud ke Allah. Tanda sujud ke siapa? Ke Nabi Mon beda orang tanda sujud ke Allah berarti lebih coba dari sebab iblis itu dalam riwayat Pak, dalam riwayat ada yang mengatakan 160.000 tahun, beda saya ngocak 180.000 tahun beda swarga. Bu eding ngaki bu, iblis kenika beda swarga 100.000 tahun. Sakecek apa abid? 100.000 tahun. Sakecek apa abid? Apa yang dikerjakan iblis di dalam surga? Dalam riwayat dikatakan iblis beribadah sujud kepada Allah sampai tidak ada satu jengkal. Apa satu jengkal kenika? Sakelan. Tade cari tanah swarga kenika, tanah di dalam swarga sekilan pun, sejengkal pun yang tidak disujudi oleh iblis. Padahal surga kenika maaf swarga kenika Pak Bu, arduhas samawat wal ard, luasnya lebar kenika salebar langit dan bumi, tapi tanahnya surga habis semua disujuti oleh iblis Pak, tidak tersisa. Pertanyaan makin are masjid kira-kira berapa kali berapa alamin kenika okoranna berapa sehektar tak ada Pak. Kira-kira orang apa kenika Penangan dusun Senasen, orang Senasen, kira-kira apakah masjid ini sudah habis lantainya engkau sujuti semuanya sampai tak akare sakale sujud dia? Oh mare lah dia mare tapi mare sekene tidak mare Pak, aku boleh surajo iblis seluas langit dan bumi semua sudah disujuti oleh iblis. Tapi apa yang terjadi? 160.000 tahun sujud ibadah kepada Allah, 40.000 tahun menjadi guru malaikat, Syekhul Malaikah. Mana guruna santri boleh Pak, guruna malaikat. 20.000 tahun menjadi kepala malaikat muqarrab sebelum malaikat Jibril. Iblis bakal keluar pensiun, buru gente musuh malaikat Jibril Pak. 20.000 tahun. Dikatakan 3.000 tahun iblis itu tawaf di arsy-Nya Allah tak buambuh 3.000 tahun. Bayangkan, dikeluarkan oleh Allah hanya karena satu, tak ndak hati-hati di sini. Perhatikan, salat adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah. Dikatakan summiya as-salatu salatan, sampojeng kenika disebut dengan solat. Kenapa? Me'enya maki solat sampojeng kenika as-salat. As-salatu itu dikatakan as-salatu itu kenapa? Karena diambil dari kata-kata silatun, sod lam tak marbuto. Silatun apa artinya? Hubungan. Sehingga ketika ada orang solat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbihi, hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka dikatakan man ingkoto'ah, barang siapa yang memutus as-salah yaitu solat, faqad
in qata'atil kasilah, maka dia telah memutuskan hubungan kepada Allah. Saya kena ulama saya tabu kena apa? Cuba na manusia senong to atas bumi Allah orang setanda asam bejong haram. Jelas kira-kira Pak Bu? Jelas? Kira-kira bodoh sita asam bejong. Hei, bodoh. Siapa orangnya? Sobung, ya enggak? Sobu kalau berembah, kalau betok. Hah? Hati-hati di sini. Siapa yang termasuk ke surga? Ayo, kalau cerita, kalau berembar ya. Kalau cerita, singkat pun. Ada pun setengah jam lebat. Karena 15 menit, 1 jam pun. Sisa waktu yang 15 menit akan saya manfaatkan langsung di sini. Ingat baik-baik Bu, demi Allah. Pasoki sampean. Pak Alemeh sekalipun dia seorang kiai, seorang habib, seorang ustadz, sababai. Pak Alemeh. Pasoki, Pak Tengki jabatan nah, presiden sekalipun, muntak sampejang demi Allah haram masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di sini. Tak kira selamat odina Pak Bu. Beda situng cerita. Di mana cerita ini dari Robiah geneka sahabat Nabi, Robiah geneka kancana Nabi, sahabat santre plus Aladin kan Nabi Muhammad. Robiah bin Ka'ab geneka Pak Bu benare Aladin kan Nabi Bu, benare siang pagi malam Aladin kan Nabi Muhammad. Nabi masuk ke bungkona arwah tedung yadina bungko ngantos takut Nabi andi parlo dung tedungan sampai Nabi keluar. Nabi sampai jengah ngala aing wudukna saya nekuk sendalla saya ngala kitasah terus pokoknya Robiah bin Ka'ab Aladin semua keperluan Nabi Muhammad SAW. Situng bektoh Nabi kenika neser nangale Robiah kenika ampo Aladin Nabi adabu he Robiah salni Robiah minta benar kaseng kok Robiah berianna ya Robiah minta ayo minta benar Robiah eta beri sareng Muhammad. Apa jawaban Robiah? Minta apa kira-kira? Minta pese parcoma pese tak hibu mate minta kedudukan parcoma minta apa? Mikir Robiah. Dia terdiam sejenak sambil mikir. Mare mikir pas adabu ya Rasulullah inni as'aluka abdina nyoon keajunan ya Rasulullah. Apa Robiah? Dikatakan murafaqataka fil jannah. Dalam riwayat yang lain dikatakan antudkhilanil jannah wa tunjiani minan nar. Pamasok abdina ka swarga. Pamasok abdina ka swarga. Ke pasalamat abdina dari apoi neraka. Takarjet Nabi Muhammad. Ya Robiah, man amaraka bihada. Siapa sih nyorobokna ya Robiah? Swarga geneka azim, agung Robiah. Tak gampang masuk swarga ya Robiah. Siapa sih nyorobokna? Sobung ya Rasulullah. Tada sih nyoro ya Rasulullah. Keng abdina terongering ajunan dunia sampai ke swarga. Tayyib. Senyamana kancah neser. Ampun Aladin kan Nabi Muhammad. Apa itu Nabi Muhammad? Inni fa'ilun hei Robiah pamasok buat apa ke swarga tonton musuh abdina inni fa'ilun aku akan lakukan aku akan mintakan kepada Allah buat masuk ke swarga tapi tolong inni ala dzikrika bi kathratis sujud tapi Robiah bantu aku Robiah ya bantu dirimu pa benyak sampejeng men beukna tak sampejeng Robiah minta maaf Robiah. Aku tidak tanggung jawab. Aku tidak berani kepada Allah. Sehingga Al-Imam Ali karramallahu wajhah atabu Pak. Man taraka shalah amidan muta'ammidan. Siapa sama orang? Saya tak sampai jengrang terangan. Duhur tedung, sabu tedung, maghrib tedung. Tak anda sampai jeng. Apa tulisan Ali? Bari'at zimmatu Muhammad. Nabi Muhammad tidak tanggung jawab. Nabi Muhammad berlepas tangan. Nabi Muhammad tidak akan menolong orang yang tidak sembahyang. Sehingga Nabi yang mengatakan awalu
ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali Bu, Pak, orang kena kasih tanya ki sambojong, mun tepak insyaallah saja amal tepak. Tapi mun sambojong tepak je Arab selain Pak, ancor. Mun tak sambojong puasa ancor. Mun tak sambojong sedekah ancor, haji ancor, umroh ancor, ancor. Sadojo mun tak sambojong kene Pak. Jelas Bu? Sampeh on. Are mun cara sambojong lanjung kene Kak. Ancung. Pon kalau terus atanya abi gelu. Ingat, kita semua punya tanggung jawab. Kita semua punya amanat dari Allah. Jangan suka mencaci maki orang. Jangan suka menilai orang. Oh, Arya pejabat khianat, pejabat tidak amanat. Ambu, cep, je ajajaan, je lejalian, je gelesan, haram, tak oleh lejalian. Mon bodoh orang tak amanat, hina bon. Paingak tanduk ocol. Tapi periksa abu tibi. Nabi si atebu orang sepenter keneka mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang sepenter keneka siapa orang sepenter? Orang sepenter keneka yang mengevaluasi dirinya, introspeksi diri. abe tengku sare salana orang, sare salana tibi. Allah atebu dalam Al-Quran, ini amanat untuk kita semua. Bapak-bapak terutama perhatikan baik-baik. Bapak-bapak, seorang suami, Allah atabu ku angfu sakum wa ahlikum naro. Ku angfu sakum, jaga ya abu na sampian sateja, jaga Allah satabu. Saya ingat jaga ku jaga pasalamat abu na sampian sateja. Wa ahlikum ben keluarga na sampian, bine anak pasalamat dari apa? Naro, apoi nara? Siapa sih bu? Allah. Ini amanat ilahiyatun. Ini amanat datangnya dari Allah. Kalau kita tidak laksanakan, berarti kita khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Sayyiduna Abdullah bin Abbas menafsirkan ini ayat dengan mengatakan, ajari istri dan anak-anakmu ilmu yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Maka ilmu yang bisa menyelamatkan dari api neraka hanya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ajar ilmu agama. Baik, pertanyaan sebagai penutup di sini, Bu, Pak, kalau tanya manter salamat satu aja kenika. Manter salamat satu aja. Are perak contoh. Are perak contoh. Mon saumpamana sampian andi bungko tau ber, saumpama helu bungkona tau ber, anak bine tedung bodo dalam bungko kenika, bodo dalam rumah atau bodo dalam kamar, kira-kira paneng napa jagai Pak, jagai napa neng Pak, jagai bekto jagai nyedhe tanda jago nyedhe nyaman ngerok poi pun wanu, kira-kira paneng apa seret, anak apa seret, sop aja salah, selamat dari apoy, dunia, dari apoy, dunia, bon, jelas kira Pak, mon bodo apoy, bungko, anak bine tedung, anak bine keneka pasalah, selamat. Padahal parentana Allah gelak pasalamat dari apa ini apa? Nara? Mon saya gelak apa ini apa? Dunia. Bon. Orang tak sambojong edima kenangana. Bila khilaf. Bon. Mon tak tobat, mana tobat kan cerita. Ada cerita tak tobat. Jelas kira-kira? Bon. Sabu masjid reng-cerengan. As-salatu khairum minan naum. Wajib napa tak wajib? Sapu wajib napa tak wajib? Wajib. Berarti binena wajib sambojeng napa enten? Anakna wajib napa tak wajib? Abekna wajib napa tak wajib? Berarti harus apa? Jaga. Le bine anakna tedung. Jagain napa peneng? Pak,
Jagain apa menang, Pak? Mana pondok jagai. Mana bungkoh? Jagain apa menang? Bu. Bekto jagai nyedeh ngerok. Pandang napa seret? Pernah seret? Mana pun kita nyaki pun pasti seret masuk kiai na, masuk ustadz dah, masuk pengurus. Coba lihat, hati-hati. Inilah perlunya kita sekarang, Pak. Hati-hati. Sopuh, ayo kita berjihad sekarang. Mon sopuh bine tedung anak tedung jagai sampai jeng gelu, mari sampai jeng kasokana sambian bon, celep petek tan apa bon. Saya enggak bu, enggak ngerti bu. Nah, sambian mon saumpamana bungkona geneka tauber tedung nyedoe jagai tak jodoh pas eseret obuna sambian musolakina ngamuk napa tak ngamuk? Ngamuk. Tahu cok bungko tauber. Terima kasih napa enten? Makasih Kak. Masalah petengkok Kak. Senang apa senang? Sakit padahal tapi sebab masalah mohon kira-kira sebu tak jaga pas eseret obuna gini Kak. Ngamuk napa salah kalangkong? Ngamuk. Tak salah kalangkong. Masalah mat dari apoi nara. Hati-hati di sini. Jelas kira Pak Bu? Oke, baik. Sebagai cerita penutup di sini kurang 5 menit. Di zaman Bani Israel, beda situng orang bebine entarkan Nabi Musa. Dikatakan, ya Nabi Allah, hei Nabi Allah, Nabi Musa, tolong Nabi Musa, aku ini habis berbuat dosa, mare alakot dosa, abdina kene kandi dosa. Mangken abdina tero atobat ka Allah, tolong minta agi ka Allah, sapora. Apa tu Nabi Musa? Apa tujuan abukna? Njok engkau todus. Bah. Apa kau tujuan abukna todus engkau? Engkau malu untuk menyebutkan, tapi engkau tidak malu dia berbuat dosa kepada Allah. Sebutkan dosamu, kalau tidak aku tidak akan sampaikan kepada Allah. Baik. Ya Nabi Allah, aku telah berzina. Dari perzinahan itu aku mengandung, hamil, lalu punya anak. Karena ini anak hasil zina, anak yang tidak diinginkan, ya sambeli, hebate kali. Ngeding Nabi Musa, ukhruji ya fajiro, hei wanita durjana, keluar mana? Sebelum Allah turunkan musibah dan azab. Nangis Pak orang bini kene ya Allah terok atau petege kiri. Saya ngamuk benih kiai, benih Habib kene saya ngamuk siapa? Nah, Nabi Rasul Pak sosah. Hatinya ingkisar, pecah hatinya di situ. Apa yang terjadi? Subhanallah, malaikat Jibril turun kepada Nabi Musa. Ya Musa, 5 rodat taibah, kenapa engkau tolak taubatnya si wanita? Ya Jibril, tu sana raja Jibril, bayangkan zina, ngandung andi anak pas sampendi sekali anak. Apa tak tu raja? Hei Musa, tahukah kamu ada dosa yang lebih besar daripada wanita tersebut? Tak kerja. Ya Jibril, masa ada dosa lebih besar? Iya. Dosa apa? Man taraka sholah amidan muta'ammidan. Barang siapa yang terang-terangan sangaja abukna tak sambojeng, tahu sop wajib sangaja tak sambojeng, dohor wajib sangaja tak sambojeng, asar, maghrib, isya, itulah dosa yang lebih besar dari wanita penzina tersebut. Naudzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat Bu, Pak, hati-hati. Jaga anak kita, jaga istri kita, minimal sampai jeng gelu, maka insya Allah selain dekik bekal deteng kebagusan, kebaikan-kebaikannya akan ikut yang lain. Terutama jaga dulu sholat. Maka dari sekarang ayo perhatikan anak-anak kita, perhatikan istri kita, perhatikan suami kita, saling menasihati, saling mengingatkan.
Demi apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, supaya selamat dunia sampai akhirat. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat kemuliaan majelis ini, duduknya kita di tempat ini dalam rangka untuk memperingati daripada Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan Nabi Muhammad, mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini tidak pulang kecuali Allah ampunkan semua dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah angkat derajatnya, mudah-mudahan semua dimudahkan urusannya, digampangkan rezekinya. Yang sudah berumah tangga diharmoniskan rumah tangganya, diberi keturunan yang soleh soleha. Yang belum menikah mudah-mudahan segera menemukan jodohnya yang soleh soleha, yang bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dijadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli salawat. Dan juga kita mohon kepada Allah yang terpenting, mudah-mudahan ketika Allah cabut nyawa kita, Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah min khair dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.